Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hasan Abdul Halim, saya dari jurusan Teknik Industri. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan terkait dengan aplikasi Odoo. Oleh karena itu mari kita cek bersama-sama. Pertama-tama, kita harus memiliki akun PG Admin terlebih dahulu. Sebelumnya saya akan share screen. Nah, pertama-tama kita harus memiliki, PG admin terlebih dahulu dan ini saya udah login dan terkoneksi. Sini ada namanya Hasan Abdul Halim dan nanti database yang akan saya gunakan yaitu iWir by HR. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam web. Nah, setelah itu kita login masuk ke halaman localhost 8069, nanti masuk ke tampilan awal login. Di sini database saya memiliki 2 database, yang pertama ada, iWir, ada Petshop. Nah, untuk saat ini saya akan menggunakan yang iWir. Nah, berikut ini ada email dan password, maka kita langsung login aja jika sudah memiliki akun. Nah, berikut ini adalah tampilan awal dari, Odoo. Di sini ada beberapa menu yang sudah saya install. Salah satunya yaitu ada CRM, ada sales, ada website, ada point of sale, ada forecast, ada inventory, ada manufacturing, ada employees, recruitment, dan lain-lain. Nah, cara menginstalnya teman-teman tinggal masuk aja ke aplikasi. Di sini terdapat beberapa pilihan aplikasi. Jika sudah terinstall maka akan, ada informasi upgrade. Nah, ini artinya sudah terinstall, jika belum maka, tulisannya install seperti ini, nanti tinggal di-install aja baru, menu Odoo-nya akan masuk ke aplikasi. Nah, setelah teman-teman memilih beberapa aplikasi yang dibutuhkan dalam project atau pembuatan retail yang akan dibuat, maka langkah selanjutnya kita harus membuat akun terlebih dahulu. Misalnya di dalam sebuah retail ini bisa dibilang nama retail yang saya gunakan yaitu iWear by HR. Jadi, sebuah produk terkait dengan baju atau fashion. Di sini ada beberapa akun atau user yang saya daftarkan. Nih, yang pertama ada saya sendiri, Hasan Abdul Halim, yang kedua ada Aris, dan yang ketiganya ada Lydia. Nah, di sini tinggal mengupdate aja data-datanya, mulai dari email, nomor telepon, terus scope akses akun mereka itu mau apa aja, misalnya ada sales, operation, website hanya itu bisa diatur semua di, penyetingan ini. Nah, setelah itu jika ingin menambahkan tinggal ngeklik saja, nanti tinggal ditambahkan untuk nama, emailnya, jika ada employee atau karyawan baru atau akun baru yang bisa mengakses, fitur Odoo ini. Oke, pada kesempatan ini saya mendapatkan tugas untuk, membuat e-commerce atau website terkait dengan, baju. Di sini saya udah membuat beberapa item. Yang pertama kita bahas dulu terkait dengan, eee, sales. Nah, di sales ini ada beberapa submenu, yaitu yang pertama ada order, invoice, produk, reporting, dan konfigurasi. Di sini saya udah membuat beberapa produk. Yang pertama ada baju tunik, yang kedua ada model baju. Nah, teman-teman jika ingin meng sebuah produk, nanti tinggal klik saja.
maka akan muncul halaman baru dan di situ, eee, tinggal diisi aja nama produk, keterangan, harga, teks, dan lain-lain. Oke, kita review, item yang telah dibuat terlebih dahulu. Nah, di sini ada baju tunik wanita, di sini, sales price-nya itu sebesar 350.000 dengan, pajaknya sebesar 10%. Dan di sini teman-teman bisa menyesuaikan dengan, kebutuhan teman-teman semua. Jika ingin menambahkan atau mengedit, tinggal diklik edit saja, tinggal di-input nama baju tunik wanita, terus di sini, product type-nya, ada beberapa pilihannya, pertama consumable, service, dan storable. Nah, nanti pilihan ini akan berpengaruh terhadap item-item yang ada di sebelah sini. Jika teman-teman memilih consumable, maka item yang muncul hanya website, varian, traceability, sama unit saja. Service, jika item service hanya beberapa item yang muncul. Nah, karena produk ini akan masuk ke dalam inventory, makanya kita pilih storable product. Oke, karena kita udah menginstal beberapa aplikasi, maka di sini sudah terintegrasi dengan beberapa modul lainnya seperti varian, sales, e-commerce, point of sale, purchase, inventory, dan accounting. Nah, nanti tinggal disesuaikan dengan, kebutuhan teman-teman. Misalnya di sini varian, untuk produk baju tonik wanita ini memiliki, dua varian yang dapat dipilih ya, yang pertama ada color sama size. Color ini ada 3 color, yaitu ada gray, green, sama black, sedangkan size-nya ada 3 ukuran, yaitu medium, large, sama, small. Jika ingin menambahkan nanti tinggal ditambah saja di sini add line. Nah, dari ketiga varian ini nanti akan berpengaruh ke varian di sini. Jadi totalnya ada 9 varian. Nah, jadi baju tunik ini ada, eee, warna dengan ukurannya masing-masing. Misalnya yang grey ini memiliki 3 ukuran, M, L, S, dan yang green pun sama, begitupun dengan, black, sehingga secara totally dia memiliki, 9 varian. Nah, di sini untuk varian ini bisa di-setting ya, kita bisa menambahkan beberapa informasi ataupun, eee, foto produk yang ingin ditampilkan. Nah, di sini untuk ekstra varian medianya saya menambahkan beberapa foto atau warna yang lain untuk, memunculkan tampilan tersebut di website-nya nanti. Jadi pada saat diklik untuk, eee, varian color gray dan size M, maka akan muncul gambar seperti ini. Begitupun dengan size atau color yang lainnya itu bisa di-custom sesuai dengan keinginan kita. Misalnya kita ambil contoh yang lain yaitu di green. Nah, ini ada baju tonik wanita. Untuk yang warna green dengan size L, di sini ada ekstra varian medianya satu gambar. Nah, nanti apabila kita mengklik dengan warna dan size yang berbeda, maka akan muncul gambar yang berbeda pula. Oke, selanjutnya, baju tunik ini setelah varian nanti ada sales. Nah, di sini ada informasi yang bisa ditambahkan untuk terkait dengan sales. Saya sudah memberikan beberapa informasi, jadi nanti pada saat display di web itu terdapat memunculkan informasi ini, terkait dengan dimensi atau bahan yang digunakan, ukuran, dan lain-lain.
Sedangkan untuk forecast ini, jika untuk proses pembelian inventory atau material, maka bisa menambahkan item vendor atau supplier yang bisa menyuplai barang-barang yang dibutuhkan untuk pembuatan satu baju tunik wanita ini. Sebelumnya kita cek dulu bill of material dari baju tunik wanita ini. Jika kita cek, untuk baju tunik ini memiliki 3 bill of material. Yang pertama ada kain emboss, yang setiap produknya membutuhkan 3 meter, sedangkan untuk kancing bajunya membutuhkan 7 unit atau pieces, sedangkan untuk benangnya membutuhkan 1 unit benang yang berukuran besar. Nah, jika ingin menambahkan nanti bisa diedit dan ditambahkan lagi apabila ada material baru yang ingin ditambahkan. Oke, itu terkait dengan sales. Kita lanjut ke bagian forecast. Nah, pada bagian forecast ini, saya sudah melakukan beberapa transaksi terkait dengan pembelian raw material untuk pembuatan sebuah produk. Contohnya misalnya di forecast 1 atau 01 ini. Nah, saya telah membuat atau nge-create, forecast untuk pembelian satu buah kain emboss ke PT Jaya Niaga Semesta. Oke, kita coba nge-create yang baru untuk sebuah PO. Nah, misalnya di sini kita akan membeli, barang yang sama misalnya ke Jaya Niaga Semesta. Nah, jika vendornya ini belum memiliki, alamat atau informasi terkait dengan detail vendor, teman-teman bisa menambahkan di area create and edit. Nanti tinggal menambahkan saja untuk nama vendornya siapa, dia individu atau company, terus nanti di sini tinggal di-input aja address, company address, VAT-nya ini semacam rekening pembayaran, ada job position, dan lain-lain informasi terkait dengan vendor. Nanti bisa ditambahkan juga untuk fotonya. Oke, karena kita udah input, makanya kita tinggal masukkan aja Jaya Niaga Semesta. Untuk order date-nya misalnya hari ini atau enggak, bisa di-setting sesuai dengan kebutuhan. Oke, untuk produk yang ingin di-order apa, nanti kita masukkan nih. Tadi kan ada beberapa bill of material terkait dengan tunik wanita ya. Nah, di sini tinggal di-input aja nih, yang mau di-order apa, misalnya kain emboss. Oke, nah kuantitinya berapa, misalnya 50 meter. Harganya ini udah otomatis udah ya ke-input, makanya total pembayarannya di 2.200.000 karena terdapat tax 10%. Oke, lanjut kita send by email. Nah, di sini kita meng-email untuk meminta penawaran ke PT Jaya Niaga Nusantara. Oke, jika sudah kita langsung send saja. Nah, jika sudah dikirimkan, kita confirm order. Nah, di sini kita mendapatkan satu resep di warehouse.
mungkin, karena kita, meminta barang sebanyak 50 meter ke PT tersebut, makanya nanti di inventornya akan bertambah. Oke, di sini kita validasi bahwa barang sudah diterima. Oke, di sini udah validate sesuai ya ke permintaan 50 dan barang yang diterima adalah 50. Oke, selanjutnya kita masuk ke proses pembayaran. Nah, setelah diterima, kita langsung klik bill untuk proses payment. Kita cek kembali untuk item dan kuantitinya, jika sudah sesuai maka kita langsung post. Oke, di sini untuk yang payment nanti akan keluar vendor bill dengan ID seperti ini. Nanti di sini ada keterangan terkait dengan nama vendornya, alamat, terus delivery address-nya di mana, terus, tanggal pembayarannya kapan, waktu pembayarannya kapan, nanti bisa disesuaikan, sesuai dengan kebutuhan. Oke, jika sudah kita register payment. Nah, ini untuk jurnalnya menggunakan IDR atau rupiah dengan total amount-nya 2.200.000, tanggal pembayarannya misalnya hari ini dengan nomor memonya tadi sama ya, bill 2022-006. Kalau jika udah sesuai, maka kita validate. Nah, maka transaksi untuk purchase, tersebut sudah dibayar. Nah, maka di sini udah ada 2 keterangan ya, yang pertama ada vendor bill dan ada receipt. Nah, maka transaksi untuk purchase barang kain emboss tersebut, sudah selesai. Nah, kita cek produk. Nah, di sini harusnya terdapat penambahan kuantiti terkait dengan kain, yang tadinya misalnya, berarti ini udah ada penambahan sebanyak 50 meter ya. Jadi material awalnya sekitar 270, yang setelah ditambahkan 50 maka menjadi 520 item. Nah, itu di sini juga kita bisa melihat beberapa histori transaksi yang pernah dilakukan. Dan di sini contohnya dengan total transaksi ada 5 item, sudah mengeluarkan uang sebanyak 22 juta. Mestinya prosesnya sama, nanti jika transaksi sudah selesai pasti di sini ada keterangan vendor of bill dan receipt. Nah, setiap transaksi ini kita bisa di-print. Nah, ini terkait dengan PO 004 ini bisa di-print untuk filing. Begitupun dengan receipt, ini bisa dibuatkan barcode dan lain-lain untuk proses pengecekan di area warehouse-nya. Untuk vendor bill juga sama printing.
Nah, nanti di sini ada vendor bill 004 dengan totalnya berapa sebagai bukti pembayaran. Nah, itu terkait dengan purchase. Selanjutnya kita masuk ke poin sales. Nah, sales di sini kita udah melakukan beberapa transaksi atau permintaan dari customer. Yang pertama ada dari Ibu Lesti Amira, kita coba cek. Nah, Ibu Lesti Amira ini di sini ada customer identitas seperti alamat, terus nama, tanggal ordernya kapan, terus untuk mata uang yang digunakan apa, dan ada payment terms-nya selama berapa lama gitu. Nah, dia melakukan order terkait dengan baju tuning sebanyak 10 pieces. Nah, di sini ada beberapa item. Nah, jika sudah dilakukan delivery, maka akan muncul eh, item delivery satu ini. Nah, di sini ada permintaan barang ke warehouse out. Yang tadi kan jika purchase itu dia in berarti memasukkan barang ke inventory. Sedangkan untuk sales ini karena ada permintaan customer maka warehouse-nya itu out atau mengambil stok yang ada di inventory sebanyak 10 item. Nah, ini statusnya sudah selesai atau done. Selanjutnya di sini ada invoice juga terkait dengan pembayaran dari requestan tersebut. Jadi statusnya ini udah paid atau terbayar. Dan di sini biasanya sama bisa di printing juga untuk bukti pembayarannya. Di sini ada invoice untuk pembayaran dari customer ya. Nanti bisa dibuat dokumen atau dikirim by email atau di printing untuk customer. Ini ada yang kedua, misalnya ada permintaan lagi nih dari Bapak Aris terkait dengan permintaan model baju gamis terbaru ukuran M dengan warna grey. Ini dia meminta 5 unit. Nah, ini prosesnya udah komplit juga karena di sini udah di delivery, dikirim dan udah ada pembayaran. Oke, kita coba create baru untuk quotation tersebut. Misalnya ini customer-nya kita bisa input nambahkan customer baru atau jika udah masuk ke database kita tinggal klik saja. Jika menambahkan yang baru kita bisa create and edit. Nah, menambahkan nama user barunya, nanti ditambahkan alamatnya misalnya hmm, Bureli Nur Hasanah. Nah, di sini ada kontak, terus ada address-nya misalnya di mana. Ini tinggal di-input untuk negaranya, ini Indonesia. ID ini jika perlu tinggal di-input saja misalnya BD, ID PKP, nomor telepon yang bisa dihubungi, misalnya terus misalnya dia ada pekerjaan apa, job position-nya bisa di-input juga, misalnya sales marketing.
email jika perlu nanti tinggal dimasukkan aja misalnya @gmail.com. Dan jika ada foto customer-nya kita bisa input juga tuh fotonya, misalnya ini. Oke, jika udah kita klik save. Nah, baru kita masukkan, produk yang akan di-order apa. Misalnya model baju gamis. Nah, di sini langsung muncul, pilihan ya, karena kita tadi udah menambahkan varian. Misalnya yang grey ukuran M, misalnya, 1. Nah, replace on order MTO ini jika misalnya on hand inventory-nya tidak mencukupi, maka kita membuat request untuk pembuatan manufacturing atau pembuatan produk baru untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Oke, jika udah kita, send by email. Di sini ada keterangannya langsung ke Bu Laili, dengan quotation number-nya ini sesuai dengan permintaan. Kita lakukan send. Oke, jika udah kita misalnya kita cek dulu nih untuk konfirmasi. Oke, kita coba lakukan delivery. Nah, di sini udah ada permintaan warehouse out ke area inventory. Oke, kita coba validasi untuk kuantitinya ready atau tidak, sesuai atau tidak, misalnya hanya 1 pieces, ya udah kita cuma, ada 1 pieces. Oke, untuk warehouse-nya udah dikonfirmasi ready. Nah, nanti bisa di-print juga nih untuk delivery slip-nya. Nah, nanti ada warehouse out. Jadi setiap transaksi di Odoo ini dia bisa ter-record dengan baik dan, setiap transaksi bisa dimunculkan bukti transaksinya, jadi bisa di-printing. Oke, jika udah kita balik lagi ke permintaan. Oke, kita create invoice untuk melakukan pembayaran. View invoice. Oke, jika sudah ini ada draft invoice-nya, kita cek jika udah sesuai, maka kita post. Oke, setelah sales, mari kita lanjutkan ke menu atau modul yang lainnya. Selanjutnya itu ada CRM. Nah, ini fungsinya yaitu untuk mengetahui, kondisi transaksi atau hubungan kita dengan, klien ataupun dengan customer. Nah, di sini saya udah menemukan 2 vendor dan memenangkannya. Contohnya misalnya di sini ada, baju muslim. Nah, pada saat ada vendor ini dia, saya nge-set target sebanyak 15 juta dengan, achievement 90% karena kita mendapatkan vendor tersebut, makanya kita bisa achieve 100% dan menang.
Kayak di sini juga kita bisa nyeting, terkait dengan meeting. Misalnya pada saat kita melakukan set waktu meeting dengan customer, kita bisa membuat jadwal di CRM ini misalnya di tanggal 20 Januari. Kita create, nah di sini, attendance-nya siapa aja nanti bisa diedit. Nah, nanti bisa ditambahkan ada attendance yang lain misalnya dari PT iWir atau misalnya Bu Lydia dan lain-lain. Nah, nanti kita bisa setting juga untuk starting time-nya, tanggal berapa, terus ininya tanggal berapa, setiap hari atau tidak nanti bisa sesuaikan. Nah, misalnya kita hanya sekali meeting aja misalnya di tanggal 20 dari misalnya jam 10 sampai jam 12. Kayak kita ingin me-reminder 1 jam sebelum meeting, ini bisa di-setting juga. Untuk lokasinya misalnya di Restoju atau di mana, ya kita bisa menyesuaikan. Terus juga bisa ditambahkan deskripsi terkait dengan, kegiatan meeting itu, apa yang akan dibahas. Misalnya tender baju muslim. Oke, jika udah kita bisa save dan di sini ada remark-nya untuk, pertemuan meeting di tanggal 20 Januari 2022. Nah, makanya di sini ada keterangan juga, ada satu meeting, karena tadi kita udah create yang baru. Oke, selain itu juga di CRM ini ada quotation, jadi quotation-nya itu nge-link dengan sales hampir sama isinya, terus di sini ada customer juga. Nanti kita bisa menambahkan customer-customer yang ingin kita tambahkan atau kita edit, nanti bisa di-klik aja tinggal menambahkan customer atau vendor yang berhubungan langsung dengan perusahaan kita. Terus di sini ada reporting juga. Nah, nanti untuk pipeline sini terkait dengan tender-tender yang udah dikerjakan ini bisa di-summary secara total menggunakan grafik, misalnya, di sini kita mengalami kemenangan atau berapa persen, nah nanti itu bisa disesuaikan dengan aktual kondisi, data yang masuk. Oke, selain itu juga untuk sales ini terdapat tim pipelines, nanti oke, setelah CRM kita lanjut ke inventory. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang inventory. Di sini inventory ada beberapa menu, ada overview, ada operation, ada master data, reporting, dan konfigurasi. Nah, di operation ini ada namanya transfer. Nah, jadi setiap transaksi yang tadi telah dijelaskan, yang telah diminta untuk warehouse stock in dan out, di sini ter-record semua. Nah, di sini misalnya ada, warehouse stock nih masuk, berarti
ada WHO. Nah, di sini bisa dilihat sih di referensinya kalau in berarti masuk, berarti kita restock, material di inventory, sedangkan untuk out ini kita mengambil material yang ada di inventory. Nah, sini ada datanya dan di bawah ini ada status, mulai dari waiting, ready, sampai done. Oke, untuk master data, tadi kan kita punya 2 master data sebenarnya untuk baju tunik dan model gamis. Nah, sedangkan untuk 3 item ini dia hanya bagian atau bill of material dari baju tunik ini. Nah, untuk produk varian juga di sini kelist semua, karena tadi untuk 2 item tadi memiliki varian banyak, makanya di sini detail untuk varian berdasarkan warna dan size-nya. Oke, untuk reporting di sini kita bisa lihat juga untuk kondisi atau status dari masing-masing barang yang udah digunakan, mulai dari on hand quantity-nya berapa, per itemnya itu dapat dilihat di item reporting. Nah, untuk product moves-nya juga kita bisa lihat nih, terkait dengan warehouse stock, terus ada permintaan untuk out. Nah, di sini ada warehouse MO, berarti di sini ada permintaan untuk pembuatan, produk untuk mengupdate kondisi stok yang ada di inventory. Di sini setiap transaksinya bisa kita cek, secara detail ya, per item. Aktivitas apa aja yang pernah dilakukan di item-item yang ada di inventory. Oke, selanjutnya terkait dengan manufacturing, basic-nya sih ini, hampir sama, dia hanya proses pembuatan produk, berdasarkan request tadi, menggunakan item manufacturing. Jadi setelah diproses manufacturing ini, nanti untuk on-hand inventory-nya ini akan di-update sesuai dengan, request tersebut. Oke, selanjutnya kita ke area website. Nah, di website ini dengan produk-produk yang tadi udah kita create, kita bisa menjualnya secara online menggunakan website. Nah, di sini saya udah membuat satu website yang bernama I Will Buy HR. Sini ada beberapa tampilan mulai dari headline, terus di sini ada item apa saja yang kita jual mulai dari woman wearing, hijab wearing, and men wearing. Lalu di sini ada katalog atau produk-produk yang akan dijual nantinya. Di sini bisa nge-slide secara otomatis per berapa detik. Nah, di sini settingnya lumayan cukup lama ya, jadinya kita bisa melihat lebih detail produknya sebelum dia pindah ke next slide. Oke, lalu di sini ada terkait dengan media sosial yang digunakan dan ada testimoni juga dari setiap customer. Nah, lanjut kita masuk ke area shop. Nah, di sini ada 2 item yang udah kita, eee, publish untuk dilakukan penjualan. Misalnya di sini kita pilih untuk model baju gamis. Nah, di sini kita bisa memilih nih untuk color dan size-nya sesuai dengan selera, misalnya kita pilih yang warna biru, maka di gambar ini akan berubah. Nah, tadi settingan yang sudah kita lihat di varian itu nanti berpengaruh terhadap visual yang ada di web ini. Nah, untuk size-nya kita bisa sesuaikan, dan sini ada beberapa contoh gambar yang lainnya bisa ditampilkan.
Jika udah, mari kita add to chart. Nah, di sini untuk produknya ada keterangan untuk ukuran dan bahan, lalu kuantitinya berapa, price-nya berapa, kita bisa sesuaikan sesuai kebutuhan. Lalu di sini kita lakukan proses checkout. Nah, di sini kita akan, pay menggunakan wire transfer, lalu kita gunakan pay now. Nah, nanti di sini bisa mengolah keterangan untuk melakukan pembayaran ke bank mana, akun nomornya berapa, pemegang kartunya berapa, nah nanti bisa ditambahkan informasi tersebut. Nah, ini untuk billing and shipping-nya itu nanti barang akan dikirim ke alamat tersebut. Kayak di sini muncul order S002. Jika udah selesai, kita bisa balik lagi ke shop dan ngecek barang lain jika ingin melakukan transaksi yang lain. Nah, di sini juga sama, tadi untuk variannya ada 3 item, ada warna green, black, nanti bisa disesuaikan. Nah, karena tadi settingan variannya sudah di-setting berdasarkan warna dan ukuran, makanya displaynya bisa berubah sesuai dengan yang, keterangan-keterangan yang berada. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.